Bahtera Nabi Nuh menjulang dengan gagah, hingga membuat semua orang terpukau. Diriwayatkan, kapal kayu Nabi Nuh tersebut merupakan kapal terindah. Tidak ada kapal yang lebih indah sebelum ataupun setelahnya. Bagaimana nggak indah? Proses pembangunannya saja langsung mengikuti petunjuk dari Allah. Kapal tersebut menjadi mukjizat Nabi Nuh loh. Bahkan, keindahan kapal tersebut mematahkan anggapan yang menyebutkan Nabi Nuh dan kaumnya gila dan bodoh. Kekaguman orang-orang tentu saja membuat Nabi Nuh dan pengikutnya gembira. Namun, kegembiraan tersebut tak bertahan lama. Cobaan yang menguras rasa sabar tiba-tiba berdatangan. Semua berawal dari penolakan Nabi Nuh terhadap permintaan petinggi kaumnya. Saat itu, setelah menyaksikan kapal Nabi Nuh, para petinggi dan penguasa menyatakan mau menerima ajakan Nabi Nuh. Namun ternyata mereka meminta syarat. Mereka meminta Nabi Nuh untuk meninggalkan pengikutnya yang dipandang lemah dan hina. Mereka tidak ingin bergabung dengan orang-orang yang dianggapnya tak selevel dengan mereka. Tercatat dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 111, mereka mengatakan, "Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu hanyalah orang-orang yang hina?" Mendengar pernyataan tersebut, Nabi Nuh tentu saja sangat sedih. Para pengikutnya yang jumlahnya hanya sedikit itu telah melewati banyak hal bersamanya. Mereka telah tulus dan ikhlas membela dan menemani perjuangan dakwah Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh menolak permintaan petinggi kaumnya dengan tegas. Nabi Nuh mengatakan, "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu sekalian menyadari. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini tidak lain hanya pemberi peringatan yang menjelaskan." Pernyataan Nabi Nuh ini tercatat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 112-115. Mendengar penolakan Nabi Nuh yang tegas tersebut, para petinggi kaumnya merasa tersinggung. Mereka tidak terima. Mereka marah. Hingga muncul niatan jahat untuk mengotori kapal Nabi Nuh yang sebelumnya telah dipuji-puji. Mereka mengeluarkan peraturan yang menyakiti Nabi Nuh dan kaumnya. Mereka menetapkan bahwa seluruh penduduk negeri harus membuang hajat di dalam kapal Nabi Nuh minimal sekali. Maka berbondong-bondonglah orang-orang mendatangi kapal Nabi Nuh. Mereka harus menuruti perintah para petinggi agar tak menerima hukuman. Hari demi hari telah berlalu sejak ditetapkannya peraturan yang menjijikan itu. Kapal megah tingkat 3 Nabi Nuh berubah menjadi toilet raksasa.
Kotoran memenuhi seluruh pelataran hingga ke tangga-tangganya. "Wahai Nuh, terima kasih telah membuatkan toilet umum untuk kami," ujar mereka menghina. Nabi Nuh dan pengikutnya berpasrah. Upaya mereka untuk membersihkan kotoran yang berserakan sia-sia. Kotoran baru terus-terusan berdatangan. Nabi Nuh juga tak mampu mencegah orang-orang agar tak membuang hajat. Maka pertolongan Allah menjadi satu-satunya harapan. Diriwayatkan saat itu, semua penduduk telah melaksanakan perintah untuk membuang hajat. Hanya ada satu kakek tua pincang dan berpenyakit kulit yang belum melaksanakan perintah pimpinan. Maka dengan tertatih, si kakek memasuki kapal dan membuang hajatnya. Qadarullahnya, si kakek tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke kubangan kotoran. Ajaibnya, setelah itu si kakek menjadi sehat dan semua penyakit kulitnya sembuh. Padahal penyakit si kakek tergolong parah dan sudah bertahun-tahun tak sembuh. Orang-orang menjadi heran. Si kakek dengan senang dan bangga menceritakan apa yang dialaminya di dalam kapal. "Kotoran di dalam bahtera Nuh bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit," ujar mereka. Sontak saja, berita tersebut menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang berbondong-bondong mengambil kotoran untuk dijadikan sebagai obat. Ketika kotoran telah diambil habis, mereka bahkan sampai mengambil air dan menyiram kotoran kering agar bisa tetap diambil manfaatnya. Hari demi hari berlalu dan kapal Nabi Nuh menjadi sangat bersih. Tanpa sadar, mereka yang sebelumnya membuang kotoran malah membersihkan dan mencuci kapal Nabi Nuh secara sukarela. Teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sepenggal kisah ini loh. Pertama, ternyata nilai kita di hadapan Allah itu nggak dilihat dari harta ataupun jabatan kita, tetapi dilihat dari ketaatan dan keberserahdirian kita terhadap perintah Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah secara tegas menyatakan, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Walaupun jabatan kamu adalah raja dan kamu adalah orang terkaya di dunia, kalau nggak taat dan malah sombong, ya wassalam. Apalagi kalau nggak kaya-kaya amat, juga nggak jadi raja, terus sombong. Waduh, double-double tuh kerugiannya. Sudah rugi di dunia, rugi pula di akhirat nanti. Wah, bisa double-double dosa yang kita dapatkan juga. Pelajaran kedua, kesabaran setelah kita melakukan upaya maksimal akan membuahkan hasil yang sangat menakjubkan. Apalagi kita sudah mempercayakan hasilnya kepada Allah. Allah gak akan menyia-nyiakan perjuangan hambanya. Tiap-tiap upaya akan ada nilainya. Begitupun kesabaran dan upaya yang telah diusahakan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya.
Bayangkan saja, sesedih apa perasaan Nabi Nuh dan kaumnya waktu melihat kapalnya dijadikan toilet raksasa. Sedih dan sakit hati gak sih? Apalagi kapal itu tuh ngebuatnya butuh waktu puluhan tahun. Ternyata masalah kapal tersebut dapat diselesaikan Allah dengan cara yang gak disangka-sangka. Bahkan kapalnya jadi lebih bersih dari sebelumnya karena sampai dipel dan dicuci oleh banyak orang. Semoga kita bisa sama-sama mengambil pelajaran dari kisah ini ya. Oh ya, di episode selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai banjir bandang terbesar di muka bumi. Kisahnya tentu saja bakalan seru dan banyak hikmahnya. Jadi, stay tune ya. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.